Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Amelia dengan NIM 64220312. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas dengan data responden hasil dari kuesioner yang saya sebar. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Saya sudah menyiapkan datanya dengan 100 data. Langsung saja kita praktikkan. Di sini saya ubah menjadi usia, kemudian responden. Di sini diisi dengan X1 sampai totalnya, X2 sampai totalnya, kemudian ada X3 sampai totalnya, dan yang terakhir ada Y sampai totalnya. Langsung saja kita analisis datanya. Yang pertama, kita akan uji validitas. Caranya, kita analyze, klik correlate, lalu bivariate. Kita pindahkan per variabel ya. Pertama variabel 1 dulu, X1, kita pindahkan. Hasilnya sudah muncul, kemudian kita analyze lagi, correlate, bivariate, X1-nya kita kembalikan lagi. Kemudian yang kita pindahkan X2. Klik OK. Dan X2 pun hasilnya sudah muncul. Lalu kita ke X3-nya, correlate, bivariate. Kembalikan dulu X2-nya. Pindahkan X3. Lalu klik OK. Sudah muncul hasilnya. Kita pindahkan lagi. Pindahkan X3-nya. Kembalikan. Lalu kita pindahkan yang Y. Nah, dan ini semua tabelnya sudah muncul dan hasilnya pun sudah muncul. Mari saja kita jelaskan dan dapat disimpulkan dari uji validitas ini berdasarkan semua tabel kolerasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi internal tinggi, semua instrumen X1, X2, X3, dan Y menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Ini ditunjukkan oleh korelasi positif dan signifikan antar item dalam setiap instrumen, serta korelasi yang sangat kuat antara masing-masing item dengan skor total dan dari instrumennya. Kemudian validitas konstruk atau parsial, tingginya korelasi antara item-item dan total skor menunjukkan bahwa item-item tersebut kemungkinan besar mengukur konstruk yang sama, yang merupakan indikasi yang baik dari validitas konstruk. Kemudian keandalan atau parsial. Koefisien korelasi yang tinggi juga menyiratkan bahwa item-item tersebut responsif secara konsisten, mendukung keandalan instrumen. Untuk mengkonfirmasi keandalan, biasanya juga digunakan alpha Kronberg. Kemudian data siap untuk analisis lanjut dengan korelasi item total yang sangat tinggi dan signifikan. Data ini tampaknya cocok untuk analisis statistik lebih lanjut seperti analisis faktor jika ingin mengkonfirmasi dimensi atau analisis regresi atau jalur jika ingin melihat hubungan antar variabel X dan Y. Secara keseluruhan, hasil korelasi ini sangat positif, menunjukkan bahwa item-item dalam setiap skala atau instrumen yang diukur berfungsi dengan baik dan saling berhubungan secara kuat.
Kemudian kita akan melanjutkan ke uji reliabilitas. Caranya kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Lalu kita pindahkan si variabelnya X1 total kita. Lalu oke. Ya, sudah muncul cronback alpanya 915. Kemudian kita lanjut analyze reliability analysis satu ke awal, lalu kita pindahkan X2 tanpa total ya. Pindahkan ke item, lalu klik OK, dan hasilnya sudah muncul, cronback alpanya 926. Kemudian kita lanjut, scale, reliability analysis, X2-nya kita kembalikan lagi, kemudian X3 kita pindahkan tanpa total, item, lalu klik OK, dan hasilnya sudah muncul cronback alpanya 932. Lalu kita ke analyze lagi, scale, reliability analysis, kita kembalikan X3, kita pindahkan Y tanpa total ya. Pindahkan ke item, lalu klik OK. Dan sudah muncul hasilnya, cronback alpanya 924. Kesimpulannya, secara keseluruhan, keempat instrumen atau dimensi variabel yang diwakili oleh 5 item masing-masing menunjukkan tingkat keandalan internal yang sangat tinggi, dengan nilai cronback alpha berkisar antara 0,915 hingga 0,932. Semua nilai ini jauh di atas ambang batas yang umumnya diterima untuk keandalan yang baik, misalnya 0,70. Ini berarti bahwa konsistensi internal sangat baik. Item-item dalam setiap skala secara konsisten mengukur konstruk atau konsep yang sama. Kemudian, instrumen yang andal, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap sangat andal, dapat mengumpulkan data karena hasil yang didapat dari item-item sangat koheren. Dapat digunakan untuk analisis lanjut dengan keandalan setinggi ini. Data yang dikumpulkan menggunakan instrumen-instrumen ini sangat cocok untuk analisis statistik lebih lanjut karena kepercayaan terhadap konsistensi pengukuran sangat tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.